Oke, kembali lagi bersama gue Yudan Tama. Dan di video kali ini gue gak bakalan bermain game lagi, tapi gue akan membahas tentang kasus yang ramai sempat viral di tahun 2017, yaitu adalah tentang Dear David. Ngomong-ngomong, kalian belum mengetahui Dear David itu siapa sih? Dear David adalah hantu anak kecil yang sisi kepala sebelahnya itu agak tesok atau hilang gitu kan. Cerita ini sempat viral di tahun 2017 kemarin. Pada dasarnya, cerita pada Dear David ini sangat panjang untuk dibahas. Tetapi di sini gue sudah merangkum sesingkat-singkatnya tentang Dear David ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Awal mula Dear David pada tanggal 7 Agustus 2017 kemarin, Adam Ellis menuliskan tweetnya yang mengatakan di apartemennya ada hantu anak kecil yang berusaha untuk membunuh dirinya. Si Adam berpikir begini tuh karena sebelumnya ia bermimpi bertemu anak kecil saat dia mengalami sleeping paralysis atau ketindihan. Pas dia lagi ketindihan, dia melihat ada anak kecil dengan kepalanya yang hancur dan penyot berjalan menuju ke kasurnya dengan merangkak dan berdiri di atas kasurnya. Dan akhirnya si Adam kaget dan terbangun, tetapi semua telah hilang dan normal saja. Beberapa hari kemudian, si Adam ini pergi ke perpustakaan. Dan setibanya di perpustakaan, tiba-tiba ada seorang cewek yang nyamperin dia dan berkata, "Lu tuh kemarin baru bertemu dengan Dear David." "Iya, lu bertemu dengan Dear David." Si Adam yang bingung langsung diam. Siapa nih cewek? Dan sebelum si Adam menanyai nama si cewek ini, si cewek langsung bertanya lagi, "Dear David, yang kemarin lo lihat itu Dear David?" Dan si Adam mulai bingung lagi, kok tahu ini cewek kalau kemarin gue ketemu dengan hantu gitu maksudnya. Terus si cewek ini bilang dia sudah meninggal dan dia akan muncul di tengah malam. Lo hanya bisa menanyakan 2 pertanyaan saja. Kalau sampai yang ketiga, lo bakalan mati dibunuh dia. Itu kata si cewek tersebut. Singkat cerita, si Adam mulai ketindihan lagi. Di sini, di samping ranjangnya, dia bertemu dengan Dear David. Dan si Adam bertanya kepada David, "Dear David, kenapa lo bisa mati?" David pun menjawab, ia meninggal di sebuah toko. Apa yang terjadi di toko tersebut? Sebuah shelf didorong kepadanya tepat di kepala. Pertanyaan ketiga, siapa yang mendorong laci itu? Pas lagi selesai bertanya, Adam sadar bahwa dia telah menanyakan ketiga pertanyaan. Adam mulai ketakutan dan terbangun, dan lagi dia tidak menemukan apapun di sekitarnya. Di tempat tidurnya tersebut dia tidak menemukan apapun. Setelah 3 pertanyaan tersebut, teror Dear David dimulai. Si Adam mencoba untuk mencari petunjuk apa yang terjadi di apartemennya. Beberapa minggu kemudian, saat Adam Ellis dinas ke Jepang, dia memasang CCTV di ruang tamunya. Tujuannya supaya dia dapat memantau peliharaannya di rumah. Kamera CCTV yang dipasang Adam memiliki sebuah fitur, yaitu adalah motion sensor. Setiap ada gerakan, Adam akan mendapatkan notifikasi di ponselnya. Tapi suatu ketika Adam mendapati notif dan dia tidak menemukan hewan peliharaannya di jangkauan kamera. Ini adalah cuplikan videonya. Nah, di video barusan kalian bisa melihat kursinya bergerak dan terbaca oleh motion detector.
Suatu ketika saat si Adam balik, dia menemui suara dari atas langit di apartemennya. Dan dia bilang tidak mungkin karena di atas apartemennya langsung yaitu adalah langit-langit dan tidak ada menemukan akses untuk ke sana. Adanya sih cuma pintu kecil yang berada di atap, tetapi untuk akses ke sana membutuhkan tangga yang tinggi. Setelah Adam Ellis menemukan pintu kecil yang berada di atas langit-langit rumahnya, dia baru sadar ada ruangan kecil di dekat pintu akses tersebut. Beberapa hari berikutnya, si Adam mencoba membeli galah untuk mendorong pintu tersebut ke langit-langit. Tapi sebelum dia melakukan itu, si Adam membuka aplikasi kamera dan merekamnya. Dan ini adalah hasil rekamannya. Pas si Adam menyodok langit-langitnya, muncul benda yang jatuh ke bawah. Pas Adam Ellis cek, ternyata barang yang jatuh tersebut adalah sepatu anak kecil. Dan Adam pun langsung menelpon bapak apartemen untuk memastikan apa yang sudah terjadi. Saat bapak kos tiba di apartemennya si Adam Ellis, bapak kos langsung naik ke atas menggunakan tangga. Dan dia hanya menemukan sebuah kelereng. Ya, kelereng. Dan beberapa keanehan tadi akhirnya berupa penampakan saat Adam Ellis berhasil memfoto penampakan si David. Di foto pertama, Adam merasakan hal aneh saat mau mengambil bir dan dia langsung memfoto-foto random aja. Dan di gambar hasil jepretannya terdapat seperti siluet anak kecil. Di foto kedua, ini diambil saat Adam mulai ketindihan dan dia melihat sosok si David duduk di atas sofa. Setelah ia melihat David di sofa, dia mulai merangkak ke arah dirinya, mulai ke samping ke tempat tidurnya, dan di situ Adam mulai kepikiran bahwa ia bakalan mati. Si Adam dengan keadaan ketindihan mencoba menggerakkan badannya dan mengambil handphonenya dan langsung menjepret terus ke arah si David. Sampai ia terbangun, ternyata tidak ada David di situ. Setelah beberapa hari-hari lagi ini kemudian, ia mengecek beberapa foto di HP-nya yang ia teringat pada kejadian tersebut, dan di situ ia melihat penampakan si David terfoto di rekaman tersebut. Di sini kita lihat ada penampakan anak kecil yang semakin kesini semakin mendekat ke si Adam. Akhirnya beberapa bulan kemudian si Adam sengaja memasang kamera saat ia tertidur. Jadi kegiatan di luar dari kegiatan tidurnya akan difoto di kamera tersebut. Pertama ia memasang kamera dan hal yang terjadi adalah aman-aman saja. Tetapi ada suatu foto yang bagi si Adam adalah epic banget. Di sini kita lihat foto di mana ada anak kecil berdiri melihat ke arah si Adam. Beberapa menit kemudian si David ini pindah posisi, yang tadinya menetap ke depan, tiba-tiba ia mengarah ke atas dan ia men-scroll foto-foto lagi untuk melihat David sekarang tiduran di sofa.
Setelah beberapa menit tidak ada pergerakan dan belasan scrollan dari si Adam, ia menemui foto si David berada di sampingnya. Ia melihat ke arah si Adam. Di foto selanjutnya, David pindah posisi lagi, yang sekarang berada di atas ranjangnya si Adam, dan melotot ke arah si Adam. Saat Adam meng-scroll lagi, kayaknya si David ini notice sama si kamera, dan memalingkan ke arah kamera. Ini adalah yang paling epic. Saat lagi asik nge-scroll, sekarang David berada di depan kamera. David yang memiliki rambut tipis, kuping tak berbentuk, yang membuat si Adam kaku saat itu. Oke, ceritanya sampai situ dulu. Mungkin itu aja video dari gua tentang Dear David. Jika kalian mau menambahkan ceritanya, silahkan komentar di bawah. Klik like jika kalian suka dan klik dislike jika kalian menganggap video ini membosankan. Oke, see you next video.